Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilqis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021-20 dari R06. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian penelitian. Penelitian adalah kegiatan untuk mengkaji kembali suatu masalah, teori, hukum, dan lain-lain dengan langkah-langkah ilmiah untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas serta manfaat dari sesuatu yang diteliti tersebut. Menurut Whitney, pada tahun 1960 menyatakan di samping untuk memperoleh kebenaran kerja menyelidiki, harus pula dilakukan secara sungguh-sungguh dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Whitney juga mengutip beberapa definisi tentang penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Parson pada tahun 1946, penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Lalu ada menurut John pada tahun 1949, penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara dalil atau hukum. Lalu yang terakhir ada menurut Dewey pada tahun 1936, penelitian adalah transformasi yang terkendali atau terarah dari situasi yang dikenal akan kenyataan-kenyataan yang ada padanya dan hubungannya seperti mengubah unsur dari situasi irasional menjadi suatu keseluruhan yang bersatu padu. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian. Menurut Buckingham pada tahun 1974, tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan, tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Lalu yang ketiga ada konsep dasar penelitian. Konsep dasar penelitian selalu berkaitan dengan kualitas pengetahuan, artinya setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang mengetahui sesuatu objek dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Hal ini karena manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Adapun upaya-upaya manusia untuk memperoleh kebenaran ialah sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan non-ilmiah. Ada beberapa pendekatan ilmiah yang banyak digunakan, yaitu ada yang melalui akal sehat atau common sense, ada yang melalui prasangka, lalu ada yang melalui pendekatan intuitif atau intuisi, lalu yang keempat ada penemuan kebetulan dan coba-coba, lalu yang terakhir ada pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Lalu yang kedua ada pendekatan ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematik dan terkontrol berdasar atas data empiris. Teori itu dapat diuji dalam hal kekonsistenannya dan ketetapan internalnya. Artinya, jika penelitian ulang dilakukan orang lain menurut langkah-langkah yang serupa pada kondisi yang sama akan diperoleh hasil yang konsisten atau konsisten, yaitu hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil terdahulu. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian paradigma penelitian.
Paradigma adalah sebuah kata yang berasal dari abad pertengahan di Inggris. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma atau para dan dei nunai yang berarti untuk membandingkan bersebelahan atau para dan memperlihatkan atau dei. Paradigma adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma juga sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Orang-orang mungkin memahaminya juga sebagai kerangka berpikir. Sedangkan untuk paradigma penelitian sendiri merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perilaku peneliti terhadap ilmu dan teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Hal itulah yang dijelaskan oleh Guba dan Lincoln pada tahun 1988 pada halaman di bukunya pada halaman 89 sampai 115. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang jenis-jenis paradigma penelitian. Secara umum, paradigma penelitian diklasifikasi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Paradigma ini juga disebut dengan paradigma tradisional, positivis, eksperimental, atau empiris. Jenis penelitian yang termasuk dalam paradigma penelitian kuantitatif dibedakan berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik masalah. Lalu yang kedua ada penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci. Paradigma ini disebut juga dengan pendekatan konstruktivis, lalu naturalistik atau interpretatif. Baik, itu saja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.